Karena yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh cinta sama kamu. Hari ini saya menepati janji saya ke Gus Denny Sagara. Beberapa kali beliau datang ke pondok saya di Jogja. Saya kok merasa tidak enak, belum tabarukan ke Cipasung, di mana di pondok ini pernah punya sejarah digelarnya Muktamar Nahdlatul Ulama. Maka mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari NU. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tadi sengaja minta sama Gus Denny supaya Gus Anim untuk membaca kitab versi Sunda. Kebetulan sampai hari ini kalau ada orang ngomong Sunda, saya itu nggak paham. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing bilang sama saya begini, kalau Gus Miftah teh pengen paham bahasa Sunda, pengen bisa ngomong bahasa Sunda, caranya gampang. Saya tanya, caranya gimana Kang? Gampang, nikah sama awewek Sunda. Masalahnya saya takut viral. Bahaya, apa-apa viral. Walaupun istri saya sudah mengizinkan untuk dimadu. Syaratnya asalkan saya mau diracun. Istri saya itu istri yang tidak pernah kemana-mana kecuali saya ajak. Dan selalu di rumah. Dan alhamdulillah tidak pernah belanja di mall, nggak pernah belanja di pasar, tapi tiap hari COD-nya datang. Makanya hati-hati nih para ning, para ibu-ibu ini hati-hati. Kalau ada ibu-ibu sering belanja online tanpa seizin suami, hati-hati. Besok ibu-ibu kalau meninggal berpotensi jenazahnya dikirim melalui COD. Ya, Gus Denny terima kasih undangannya. Sebenarnya saya nggak perlu diundang, harusnya saya sowan. Malam hari ini kita bersolawat. Saya teringat salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin, ma min abdi muslimin aksaras salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah di antara kita semuanya memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik hadrah ini adik-adik yang istimewa. Kamu niatkan setiap kali gerakan tanganmu ketika bersentuhan dengan alat-alat itu semuanya semata-mata karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak yang istimewa. Jadi kalau kamu besok ditanya sama calon mertuamu, "Nak, kamu kerja di mana?" Kamu jawab, "Sebagai apa? Penerbang." Nah, pesawatnya apa? Hadroh Airline. Siapapun yang memperbanyak membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Illa nawarallahu qalbahu. Tidaklah Allah memberikan cahaya kepada hatinya. Orang yang hatinya bercahaya itu bisa dilihat dari wajahnya. Wajahnya ikut berseri-seri. Seperti wajahnya ibu-ibu malam hari ini. Makanya kenapa kemudian ada istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Ternyata kalau pengen cantik dari dalam itu salah satunya adalah aktsarus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan nawwarallahu qalbahu. Hatinya akan bercahaya, otomatis wajahnya juga bercahaya. Ibu, jangan hanya fokus memperbaiki fisik tapi lupa memperbaiki hati. Banyak orang yang fisiknya kelihatannya cantik tapi hatinya kurang cantik. Maka saya doakan ibu-ibu malam hari ini yang hadir semuanya cantik luar dan dalam, amin. Cantik dalam itu penting, cantik luar juga penting. Maka saya sering bilang sama ibu-ibu hari ini, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Nah, apalagi sekarang hantu pelakornya jilbaban. Illa nawwarallahu qalbahu. Tidaklah kecuali hati kita semuanya diterangi oleh Allah.
Semuanya hatinya bercahaya. Kemudian yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah, wa ghafara dzambahu. Semua yang hadir karena membaca selawat kepada Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Yang nggak punya dosa angkat tangan, nggak ada. Yang nggak punya dosa saya kasih uang 1 juta. Nggak ada yang punya dosa? Ada yang ngaku nggak punya dosa. Satu-satunya yang nggak punya dosa itu hanya Nabi, karena Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita ini tempatnya dosa. Kira-kira dosa ibu-ibu sama bapak-bapak lebih banyak mana, Bu? Lebih banyak bapak apa ibu? Survei membuktikan ibu-ibu itu dosanya lebih banyak daripada bapak-bapak. Tapi kecil-kecil. Bapak-bapak itu dosanya lebih sedikit daripada ibu-ibu, tapi gede-gede. Ibu-ibu banyak tapi kecil, bapak-bapak sedikit tapi baik, tapi gede. Sami mawon ya. Apa bahasa Sundanya apa? Sarwawae. Sami wae. Kayaknya menarik ini kalau lama-lama di Tasikmalaya ini. Saya di sini juga ada adik kelas saya dulu kuliah di UIN Jogja, sekarang bikin pesantren di Tasikmalaya. Ustadz Denny Lembur Cahaya, ini di belakang saya ini. Dulu merantau ke Jogja setelah kuliah, kemudian ke Jogja, saya bilang kamu pulang saja ke Tasik, bikin pondok di Tasik. Alhamdulillah. 10 tahun yang lalu bikin pesantren. Ustadz Denny ini yang di belakang saya ini. Sama dengan Denny Sagara. Namamu Denny siapa, Bro? Nawawi. Denny Nawawi, pondok pesantren Lembur Cahaya yang di belakang saya ini. Ini selalu memprovokasi saya, ayo bah ke Tasik. Saya bilang, saya takut. Kenapa? Awalnya gelis-gelis. Bener ya, gelis gitu ya. Gelis. Saya itu kalau teori poligami itu paling menguasai, tapi prakteknya bahaya. Istri saya itu juga heran, kenapa sih perempuan itu selalu nanya begini sama suaminya, Mas, kalau besok saya mati kamu nikah lagi apa enggak? Ngapain coba itu? Saya ternyata tanya di mana-mana sama istri itu selalu tanya sama suaminya, pasti seperti itu. Pah, kalau besok saya mati, papa menikah lagi apa enggak? Kan kita jawabnya repot. Ngomong iya dia cemburu, ngomong enggak bohong gitu kan. Nah, tapi memang itu, Bu. Kenapa di Indonesia itu lebih banyak janda daripada duda? Karena pada dasarnya janda itu lebih siap untuk hidup mandiri dibandingkan duda. Betul, Bu? Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin butuh perempuan. Sementara perempuan semakin kaya, enggak butuh laki-laki. Makanya kalau daya tahan perempuan itu jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Makanya sampai ada kereta kecelakaan pun itu yang disalahkan laki-laki. Seharusnya gerbongnya laki-laki, yang di belakang yang mati duluan. Gitu. Ya Allah, Mbak Arifah itu orang baik. Beliau itu ketua muslimat. Ya mungkin khilaf salah ngomongan biasa-biasa saja. Tapi kan di Indonesia mohon maaf 1000 kebaikan kemudian hilang hanya dengan 1 kesalahan. Ya kayak Gus Miftah, beribu-ribu kebaikan hilang hanya gara-gara es teh. Es biasa aja. Kalau saya punya prinsip, Bu, lebih baik dibully, lebih baik dikomentari, lebih baik dibenci daripada tidak dianggap sama sekali. Ya. Jadi kalau dibully ya biasa-biasa saja. Orang yang membaca sholawat wa ghafara dzambahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, baik yang besar maupun yang kecil. Amin. Saya itu setahun terakhir ini mengurangi jadwal ngaji karena saya merasa dosa saya terlalu banyak dengan majelis ini. Saya itu sudah mulai ngaji dari tahun 2008, Bu. Jadwal saya mulai penuh itu dari tahun 2012. Sehari bisa ngaji 5 sampai 6 kali. Kulla yaum, tiap hari. Sampai tahun 2023.
Saya kok merasa semakin saya banyak ngomong, semakin saya punya potensi salah. Makanya kenapa saya kemudian mulai mengurangi jadwal ngaji. Karena orang yang paling banyak ngomongnya itu semakin banyak dosanya. Makanya dikatakan diam itu adalah emas. Makanya para suami kalau istrinya minta emas langsung diam. Jadi kalau para suami kok istrinya, "Pah, tolong beliin emas," langsung tolong jawab, "Cicing baik." Cicing mah ulah gandeng, gitu. Teh kucing mah diserondeng, gitu. Cicing gitu ya. Karena diam adalah emas. Istrinya minta emas, suaminya diam. Karena uang adalah waktu. Maka kalau istrinya minta uang, oleh suami dikasih waktu. Jadi saya itu ngurangi itu, Gus. Saya ngurangi jadwal. Saya agak enggan terima jadwal pengajian selain saya sibuk di hal yang lain. Karena saya mau mengurangi dosa-dosa saya. Sudahlah, biarkan sekarang banyak mubalek-mubalek muda yang mulai membangun karir. Saya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau dengan pondok-pondok sepuh seperti ini, Gus, itu selalu menjadi prioritas bagi saya. Nah, jadi kalau saya itu sekarang menghadiri pengajian Bu hanya 1-2. Dan kalau ngundang saya ngaji hari ini nggak perlu mengeluarkan biaya. Nggak usah diamplopi, nggak usah dikasih apa-apa. Bila perlu saya yang nyumbang. Nanti kalau ibu-ibu di sini ada yang susah banget, tolong angkat tangan. Gus, saya di rumah nggak punya beras, saya kasih beras. Kalau Anda semuanya susah, tolong datang ke tempatnya Gus Denny Sugara. Ngapain? Ayo nangis bareng gitu loh. Nangis bareng. Orang yang sholawat, yang selanjutnya wasaroha sodrohu, Allah akan melapangkan dadanya. Maka hari ini Anda berselawat dengan Gus Denny, hatinya ini pasti tenang, artinya ini pasti nyaman. Ibu bapak, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada satu hadis begini, kita itu nggak boleh lebih dari 40 hari tidak bertemu dengan kiai dan majelis pengajian. Nggak boleh lebih dari 40 hari. Di situ disebutkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, hadis keberapa saya lupa. Disebutkan apa? Tidaklah seseorang itu melebihi 40 hari walam yujalisul ulama. Kok dia tidak mau ngaji, tidak mau ketemu dengan ulama, tidak pernah sowan kiai, maka yang terjadi apa? Qasat qalbu, hatinya berpotensi menjadi keras. Saya ulangi. Orang yang selama 40 hari tidak pernah berangkat ngaji, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak langsung bertatap muka dengan kiai, qasat qalbu, hatinya menjadi keras. Makanya ibu-ibu ini walaupun dunjan mau datang luar biasa. Luar biasa. Suaminya nggak datang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira-kira suami ibu di rumah ditinggal pengajian seperti ini di rumah sendirian, kira-kira senang apa susah? Senang apa susah? Saya hakul yakin suami pasti bahagia. Makanya kalau saya ditanya, Kiai, kalau saya pengajian 3-4 jam di Cipasung, menghadiri pengajian semalam suntuk bahkan, tapi saya nggak paham sama sekali, kira-kira ada baiknya apa tidak? Tetap ada kebaikan. Kebaikan minimal untuk suami di rumah. Karena selama ditinggal pengajian oleh ibu-ibu, suamimu di rumah bahagia. Kenapa? Karena terlepas dari penderitaan. Begitu ibu-ibu pamit, suaminya bilang, aduh mama kok pergi lagi sih, gitu. Begitu istrinya hilang, langsung suaminya yes. Karena saya juga suami. Qasat qalbu, hatinya akan menjadi keras. Wajah saro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Makanya kenapa kalau di Jawa itu ada istilah selapanan. Kalau di Sunda apa ya Gus ya? Selapanan itu 35 hari sekali. Kalau di Sunda namanya apa? Bulanan. Kalau bulanan 30 hari. Kalau di Jogja, di Jawa itu kan ada istilah wetonan. Apa? Mingguan itu mingguan berarti. Ini 35 hari sekali, Gus. Mungkin ya kalau minggu paing kayak pengajian di tempat saya itu minggu paing. Itu berarti jatuhnya 35 hari sekali. Hebatnya kiai-kiai dulu, kenapa membuat pengajian selapanan 35 hari sekali atau bahkan sebulanan, katakanlah sebulanan. Itu karena
mengantisipasi supaya jangan sampai melebihi 40 hari kita tidak ketemu dengan kiai. Jangan sampai selama 40 hari kita tidak hadir di majelis ilmu, apapun itu. Makanya ini benar. Cuman hari ini mohon maaf, ada penyakit jamaah itu begini. Suka membanding-bandingkan majelis, suka membanding-bandingkan pengajian. Suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan habaib. Suka membanding-bandingkan gus, suka membanding-bandingkan ajengan. Itu enggak boleh. Anda boleh fanatik dengan satu majelis ilmu, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan majelis yang lain. Setuju? Anda boleh senang dengan kiai, jangan menghinakan kiai yang lain. Anda boleh senang dengan habib yang satu, jangan pernah menghinakan habib yang lain. Apalagi sekarang punya penyakit, justru membanding-bandingkan kiai dengan habaib. Itu tidak boleh. Saya tuh paling benci kalau di TikTok ada postingan, siapakah Gus yang kamu idolakan? Wah, itu berpotensi memecah belah umat. Nggak boleh. Saya suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus itu. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Pertanyaannya, kenapa kok kita itu malah ngatur-ngatur kiai? Ada kiai pas senengnya ke pasar. Jamaahnya bilang, ih kiai kok ke pasar. Lah kamu bukan kiai kok ngatur kiai. Saya ditanya Gus, apakah kiai itu boleh salah? Boleh. Yang nggak pernah salah itu cuma Nabi. Kenapa kiai itu boleh salah? Karena kalau kiai nggak pernah salah malah berpotensi menjadi Nabi. Nabi saja nggak boleh terlalu sakti. Karena kalau terlalu sakti seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu karena mukjizatnya terlalu hebat, akhirnya apa? Salah. Salahnya di mana? Dia harusnya mengajak umat untuk menyembah Allah, gara-gara terlalu sakti malah akhirnya disembah oleh umat. Makanya satu-satunya nabi yang diaudit oleh Allah itu besok adalah Nabi Isa. Kamu tak suruh ngajak umat menyembah aku, kata Allah, kok kamu malah disembah sendiri. Lah, kiai itu juga sama, nggak boleh terlalu hebat. Karena kalau sampai terlalu hebat nggak punya salah malah berpotensi menjadi nabi. Makanya kenapa kiai itu boleh salah. Jadi kalau Gus ini kadang-kadang salah di mata istri itu lumrah. Karena pada dasarnya suami itu nggak pernah benar di hadapan istri. Jangankan ibu-ibu, termasuk Gus Deni di mata istrinya. Makanya saya teringat kata Sayyidina Ali, salah satu natusaku bihim. Ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya selama-lamanya. Yang pertama, al-kalbu idanama, tidurnya seekor anjing. Jangan pernah dipercaya. Anjing itu kelihatannya tidur, kok kita goda sedikit langsung dia menggigit. Itu anjing. Kemudian yang kedua apa? Wal yahudiyu idza wa'ada, kata Sayyidina Ali. Janjinya orang Yahudi jangan pernah dipercaya. Kayak Israel janji tidak ngebom Palestina, tetap ngebom Palestina. Ngebom Palestina kurang puas ngebom Iran. Salah musuh, bomnya Iran lebih besar. Israel ngebom dor, dibalas sama Iran dor, hancur. Ruas. Ruas. Apa deh? Ruas. Apa itu ruas? Oh kaget. Aku juga ruas. Makanya nggak bisa dipercaya, guys. Mulutnya orang Israel itu hatta yaumal qiyamah, nggak bisa dipercaya. Nah, yang ketiga apa yang tidak boleh dipercaya selama-lamanya? Ingat-ingat Bu, yang pertama tadi apa? Tidurnya seekor anjing. Yang kedua apa? Janjinya orang Yahudi. Yang ketiga apa? Yang tidak boleh dipercaya selama-lamanya? Wal mar'atu idza bakat, nangisnya seorang perempuan. Nah, perempuan itu Gus, kelihatannya menangis di hadapan suami dengan mengatakan, Mas, aku nggak punya jilbab, coba dibuka lemarinya.
3 lemari jilbabnya belum dipakai, katanya nggak punya jilbab. Makanya kok karakternya perempuan sama Yahudi ini hampir sama. Ini karena Sayyidina Ali loh ya itu. Makanya dalam makalah yang lain Sayyidina Ali mengatakan begini, perempuan itu karakternya adalah yatadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu karakternya sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Nah, sebenarnya pelaku tapi seolah-olah korban. Lah, ternyata Yahudi juga sama seperti itu. Sama, dia yang ngebom Palestina tapi yang disalahkan Palestina. Israel yang mulai perang dengan Iran, yang disalahkan Iran. Jadi sebenarnya salah. Dan hebatnya Iran, kan yang video saya viral itu kan 2. Yang pertama soal dukungan saya kepada Iran. Saya mengatakan begini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu mengatakan begini, yang kami perangi itu bukan Sunni, yang kami perangi itu bukan Syiah, tapi yang kami perangi adalah Islam dan Muslim. Itu artinya apa? Yang diperangi oleh Amerika dan Israel tidak hanya Iran, tapi Muslim seluruh dunia. Berarti termasuk siapa? Termasuk kita. Maka dengan kalimatnya Menteri Pertahanan Amerika yang mengatakan yang kami perangi itu Muslim, bukan Sunni atau Syiah, saya mengatakan lebih baik mendukung Iran walaupun dicap Syiah daripada mendukung Zionis Israel atau kafir Amerika. Karena itu. Nah, soal ini Gus, saya didukung. Tapi begitu saya bilang kapal Pertamina 2 lewat Selat Hormuz langsung dicaci maki. Dan seterusnya. Itulah manusia. Manusia itu benar atau benci, itu sebenarnya bukan masalah apa. Sesuai dengan kepentingannya apa enggak. Makanya dalam satu kitab kemarin saya nukil itu dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu ada bahasa begini. Wa'lam anna aksaron nas innama halaku li khaufi madzammatin nas wa hubbi madkhihim. Ketahuilah ini ibu-ibu ya, bapak-bapak, adik-adik santri. Ketahuilah sesungguhnya kebanyakan manusia itu yang menyebabkan dia halaku, rusak, itu disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, li khaufi madzammatin nas, karena takut dicaci oleh manusia, karena takut dihinakan oleh manusia, karena takut dibully oleh manusia. Atau yang kedua, wa hubbi madkhihim, karena cinta dengan pujian. Jadi manusia itu rusak penyebabnya 2, takut dihina, cinta dipuji. Saya itu orang yang sudah nggak urusan dengan hinaan netizen, dengan bulian netizen, dan sudah tidak lagi berharap dengan pujian netizen. Mau dipuji, mau dihina sama. Karena perjalanan saya sudah sekian jauh. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah suka olahraga lari atau jalan? Saya jawab, saya lebih milih olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Saya sudah gak ada urusan dengan madzammatin nas wa hubbi madkhihim. Mau dicaci, mau dipuji, bagi saya gak ada bedanya. Tapi ingat, kalau kita dicaci maki, jangan pernah menyamakan diri kita dengan Nabi. Saya nggak sepakat, nggak apa-apa saya dibenci, toh Nabi juga dibenci. Nggak apa-apa saya dimusuhi, toh Nabi juga dimusuhi. Ini perbandingan yang salah. Salahnya di mana? Kalau Nabi itu dimusuhi, ingat, Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Tapi kalau Miftah dimusuhi, Miftah bisa benar dan Miftah bisa salah. Tapi kalau Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Tapi kalau Gus Deninya bisa benar, Gus Deninya bisa salah. Maka jangan membandingkan dengan Kanjeng Nabi. Gak apple to apple.
Nggak apa-apa, Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh Abu Lahab. Berarti yang musuhi saya kelasnya kayak Abu Lahab. Lah kamu siapa? Wong Nabi Muhammad itu maksum, kita mesum. Beda. Jadi ini ya, saya sepakat ini dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Bahwa rusaknya manusia itu karena apa? Madzamatinas, takut dihina, wahubi madhim, kemudian berharap pujian. Maka kemudian yang terjadi apa? Fasarat harakatuhum kulluha ala ma yuwafiqi ridwan nas. Maka semua gerak-geriknya, semua polanya, semua tingkah lakunya itu selalu saja mengikuti selera manusia. Oh dia sukanya begini, saya harus begini. Oh jamaah Cipasung itu sukanya dengan kiai yang model begini, maka saya harus melakukan seperti ini. Itu capek bu. Kalau yang kita kejar ridhonya manusia itu capek, betul bu? Maka apa? Ridhon nas ghayatun la yudrak, wa ridallah ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah kita raih. Sementara ridhonya Allah tidak boleh kita tinggalkan. Maka begitu saya itu sering dihajar oleh komentar-komentar netizen. Semua orang bertanya, Gus Miftah sakit hati apa enggak? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Capek. Api-api itu apa? Abi? Api-api itu apa? Api-api. Api-api itu apal. Pura-pura nggak tahu. Oh pura-pura nggak tahu. Api-api itu apal. Pura-pura itu api-api. Oh pura-pura itu api-api. Api-api kabogoh anjen. Iya. Itu artinya apa itu? Pura-pura. Pura-pura mencintaimu. Jadi itu bu ya. Kalau kita ini hidup hanya untuk mengikuti seleranya manusia, capek. Apalagi dengan memasukkan hati komentar-komentar netizen. Pas beberapa waktu yang lalu, sahabat saya Seskap Teddy, itu kan ulang tahun. Saya posting, saya lagi makan penyetan di lesehan. Di dalam kamar saya di hotel, Seskap Teddy datang. Kita makan berdua, makan penyetan gitu. Sederhananya Seskap Teddy itu, kita makan. Saya mengucapkan ulang tahun ke beliaunya, yang komentar 6.000. Saya dikasih tahu sama teman-teman, isinya semuanya mencaci maki Gus Miftah. Saya bilang, sakit hati enggak, Bah? Enggak, ngapain? Saya meyakini apa? Ibu-ibu, kalau ada orang posting, itu biasanya lebih banyak komentarnya apa like-nya? Enggak. Mesti lebih banyak like-nya. Saya kan praktisi media sosial. Biasa dibully gitu loh. Ternyata kalau kita posting sesuatu itu lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang mengomentarimu dengan kalimat-kalimatnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Jadi ya santai-santai saja. Kalau saya dibilang Miftah begini, iya gitu, sudah. Nuhun. Apa? Baik gitu. Nah, dikomentari, Miftah goblok. Oke, itu aja. Miftah istrinya satu, emang. Nambah enggak? Nunggu takdir. Ya kalau ada takdir kan kita nggak bisa menolak, Gus. Tapi kalau nggak ada takdir ya, saya membuat takdir saya sendiri. Aduh, ini apa Gus? Kopi Gus? Kopi, nah, alhamdulillah. Saya suka ngopi Bu. Tapi ini udah dingin ini Gus. Tapi jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Alhamdulillah, kopinya pahit. Supaya cintaku padamu. Jadi orang tuh kayak kopi aja Mas. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ngopi ya, ngopi. Ini silakan loh, nggak usah malu-malu sambil makan. Hatur nuhun. Apa tadi pura-pura tadi bahasa Api-api. api-api. Wah, lama-lama bisa Sunda saya ini. Jadi fasarat harakatum kulluha ala ma yuwafiqi ridwan nas.
Sehingga apapun yang kita lakukan mengikuti seleranya manusia. Lah kita itu aneh. Bukan kiai tapi ngatur kiai. Bukan Habib tapi ngatur Habib. Bukan kiai tapi membanding-bandingkan kiai dengan Habib. Bukan Habib tapi membanding-bandingkan Habib dengan kiai. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Roja al-madhi, yang dilakukan apa? Hanya berharap dipuji. Enggak mungkin, Bu, semua orang suka sama kita itu enggak mungkin. Saya dulu ngaji di klub malam, ada yang seneng, ada yang enggak. Saya mengislamkan Deddy Corbuzier, ada yang seneng, ada yang enggak. Saya ceramah di gereja, ada yang seneng, ada yang enggak. Semua itu berangkat dari sudut pandang. Kayak saya kemarin posting sama istri saya makan di penyetan pinggir jalan. Kan saya seneng, saya bilang sama Gus Denny, saya itu sukanya makan sambal. Lah begitu saya posting, orang itu pasti begini bahasanya. Bagi yang seneng dengan saya, dia akan mengatakan, wow, Gus Miftah sederhana. Oh, kaya tapi masih mau makan penyetan di pinggir jalan. Tapi kalau orang yang benci dengan saya, wow, jatuh miskin. Gitu. Sekarang makannya di pinggir jalan. Atau orang yang benci dengan profesi saya sebagai mubaleh, saya makan enak di pinggir jalan, orang akan mengatakan, wow, hasil jualan agama. Yang saya jual apanya? Sehingga apa? Kita sudah nggak perlu meributkan hal seperti itu. Roja al-madhi, dia berharap untuk dipuji oleh manusia, wa khaufan minadz-dzammi, dan takut dipuji. Makanya saya santai aja, Bu. Saya ceramah di gereja, orang langsung teriak, dasar Miftah kafir. Ya saya jawab, ya nggak apa-apa, syahadat lagi. Selesai kan? Nggak usah kemudian kita marah. Kayak saya mengucapkan selamat hari Natal, tetangga saya itu mayoritas Kristen. Kalau mereka Natalan, saya mengucapkan selamat Natal. Orang yang benci dengan saya langsung mengatakan, Miftah Kristen. Siapa bilang? Nggak otomatis. Kemarin Gus Denny mengucapkan selamat hari ibu, nggak jadi ibu-ibu. Saya mengucapkan hari pahlawan, nggak jadi Avenger. Ya kan? Kamu kemarin yang jomblo mengucapkan selamat menikah teman kamu tetap jomblo. Dari mana? Nggak semudah itu Ferguson. Malah dijawab ya Roma. Tepayu. Tepayu. Apa itu? Jomblo tepayu. Jomblo tepayu. Tepayu. Oh, santai saja. Santai saja. Kalau kamu senang sama cewek yang jomblo-jomblo, tak kasih ilmu ya. Nah, jadi ada dalil begini. Idza ahabba sohibahu, ketika kamu mencintai orang lain, pacarnya atau siapalah, falyati fi mangzilihi, maka undang-undangnya adalah segera datangi rumahnya. Nah, kemudian katakan kepadanya, idza ahabba sohibahu falyati fi mangzilihi, kamu datangi rumahnya, kemudian katakan kepadanya, Dek, aku mencintaimu karena Allah. Wow, kok cinta ditolak? Gus Denny Sugara bertindak. Itu jomblo-jomblo itu. Kan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Tepayu. 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 Kamu segera menikah. Kalau kamu bilang jomblo bahagia, mustahil. Nabi Adam nikmat di surga sendirian saja, kesepian. Apalagi kamu di Tasikmalaya. Kaluman. Apa namanya? Kaluman. Kaluman itu apa? Gabut. Bosen. Kaluman. Nabi Adam itu apa-apa di surga boleh, kenikmatannya tiada tara. Sendirian, butuh pasangan. Kok kamu di Cipasung jomblo kok happy? Berarti kamu tak normal. Insya Allah sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Wa khaufan minadz-dzammi wa dzalika minal muhlikat. Yang demikian itu merusak. Fawajabat mu'alajatu, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Maka gitu Bu ya. Kalau sekarang ibu-ibu itu bilang, saya dimusuhi oleh tetangga saya. Kamu cuma tetangga, saya pernah dimusuhi orang se-Indonesia, Bu. Ya santai-santai saja. Saya dibilang ngaji di gereja kafir. Saya itu apa viral, Mas?
Ngaji di klub malam viral, ngaji di lokalisasi viral, mengislamkan Deddy Corbuzier viral, ceramah di gereja viral, bahas wayang viral, bagi-bagi duit viral, pegang kepala istri viral, es teh viral, hormus viral. Oh bagus tuh gimana, dihajar bagus. Tapi ya kita nikmati saja. Kenapa orang membicarakan kita? Karena kita lebih bahagia dibandingkan mereka. Karena yang ada itu orang susah membicarakan orang senang, Bu. Enggak ada orang senang membicarakan orang susah. Yang ada itu orang kecil membicarakan orang besar. Jarang orang besar membicarakan orang kecil. Yang ada itu kita membicarakan DPR. DPR jarang yang mikirkan kita, Bu. Betul gitu ya. Itu DPR sana, kalau DPR Tasik ya insya Allah lah. Untuk beda. Dah lanjut. Kemudian yang terakhir, bagi siapapun yang memperbanyak sholawat, disampaikan oleh baginda Nabi, wa yassara amrohu, Allah akan memudahkan semua urusannya. Maka siapapun malam hari ini yang punya urusan yang kelihatannya susah untuk diselesaikan, yakinlah dengan sholawat semuanya akan terselesaikan. Amin Allahumma amin. Termasuk yang punya hutang insya Allah segera lunas, bahasa Sundanya apa? Segera, kalau segera apa? Engal lunas. Kereh lunas. Tereh lunas. Enggal lunas. Nah, ya, sebelum saya lanjutkan, ini ibu-ibu yang di rumah nggak punya beras sama sekali ngacung, tak bantu. Ayo, oh nggak punya beras semua. Yang punya kebutuhan mendesak ngacung. Kok semuanya, kan aku pusing. Sadayana, coba nunjuk temannya yang paling membutuhkan siapa? Saya mau tanya. Nunjuk temannya yang paling butuh. Jangan ngacung sendiri, kalau bisa nunjuk temannya. Siapa? Ada nggak menurut jenengan orang segini yang paling butuh siapa? Ditunjuk kawannya. Hah? Siapa? Nunjuk temannya, nunjuk saudaranya, nunjuk kawannya, nunjuk tetangganya. Oh ini Gus yang paling butuh yang ini. Hah? Pada mau semua. Orang yang baik adalah yang mengutamakan kepentingan kawannya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Enggak, yang paling butuh. Oh ini ada yang sakit. Oh ini ada begini. Jangan ngacung sendiri. Coba mana? Saya mau lihat. Coba. Oh, itu yang ditunjuk itu tengah itu. Ijo dikasih mic itu. Ibu yang jilbabnya apa itu? Putih ditunjuk sama yang coklat. Itu dikasih mic. Kebakaran saja. Sana kebakaran, ada yang kebakaran rumahnya. Itu yang ditunjuk itu lah. Kamu malah nyari yang janda gimana? Kamu jangan nyari yang janda. Kan aku jadi ingin. Tungguin di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Nama saya Laila dari Desa Siapa? Sukajadi, Kampung Kerenceng. Lestari. Laila Sari. Oh Laila Sari. Adiknya Laila Jangkung ya? Dari desa mana Bu? Desa Sukajadi, Kampung Kerenceng. Kerenceng. Cisayong. Jauh dari sini? Lumayan lah. Oh lumayan. Ibu masih punya suami? Enggak. Oh enggak ada. Ibu di rumah sama siapa? Sendiri. Oh. Wow. Kebetulan sekarang lagi sendiri. Anaknya di mana? Anak-anak pada jauh. Anak-anak pada jauh. Ibu pekerjaannya Ibu Laila Sari pekerjaannya apa? Kalau sekarang enggak kerja. Loh, orang kaya dong nggak kerja. Suaminya meninggal atau pisah? Pisah. Oh pisah. Ya. Diambil orang lain ya. Nggak ada pekerjaan di rumah? Kalau sekarang enggak. Kalau nggak bekerja untuk sehari-hari dapatnya dari mana? Kadang-kadang dikirim sama anak yang jauh. Anaknya di mana? Di Bengkulu. Di
Di Bengkulu. Oh di Bengkulu. Iya. Anaknya berapa Bu Laila Sari? Anaknya 3. Anaknya 3. Iya. Bu Laila Sari mau menikah lagi apa enggak? Ya kalau ada jodoh mah mau, Pak. Iya. Aja. Rumah juga ngontrak, Pak. Mohon maaf, Ibu Laila Sari usianya berapa? Udah tua, udah 60, mau 60. Berapa? Mau 60 sekarang. Oh, kok kelihatannya masih 59 ya? Ya Allah. Oh sama aja ya sama. Mau 60 sama 59 sama aja ya. Iya. Ini anak-anak hadir ada yang jomblo nggak? Kamu mau dapat pahala nggak? Menikahi janda. Ada Bu Laila Sari loh. Kalau anak-anak hadrah mau nikah dengan Bu Laila Sari yang ngasih mas kawin saya nggak apa-apa. Sekarang yang menjadi keluhan Ibu Laila Sari apa Bu? Keluarnya ini sekarang nggak punya rumah gitu, rumahnya ngontrak. Saya juga ngontrak. Ngontrak sama Allah. Tinggalnya sendiri. Iya. Kenapa nggak kerja-kerja atau Pingin sih Pak kerja, tapi kan Ibu punya keterampilan apa? Apa jualan? jualan habis terus modalnya Pak. Apa? Habis terus modalnya jualan juga. Kalau jualan modalnya habis terus. Iya. Terus hasilnya kemana? Nggak tahu. Jangan-jangan jualan hasilnya untuk berondong. Wah, jangan. Kok hilang terus hasilnya untuk apa emangnya? Ya untuk makan sehari-hari sama untuk bayar kontrakan. Apa? Untuk makan sehari-hari sama untuk bayar kontrakan. Terakhir Ibu usaha apa? Jualan. Jualan apa? Kayak warteg gitu. Kayak warteg. Ya. Itu dulu udah berapa tahun ke belakang gitu. Oh, terus barangnya habis, uangnya juga habis. Habis ya. Luar biasa. Jualan nasi untuk hidup. Iya untuk Ya hidup. nasinya nggak usah dijual, dimakan saja. Nah, kalau sekarang jualan kecil-kecilan Ibu Laila Sari bisa jualan apa? Ya kepinginnya sih jualan kayak goreng-goreng gitu. Apa? Gorengan. Ya. Kalau bikin gorengan modalnya berapa? Ya nggak tahu. Modalnya? Hah? Berapa? Berapa? Ya seadanya aja berapa gitu. Masa di rumah nggak punya kompor? Berapa? Kalau untuk modal jualan gorengan kira-kira butuh modal berapa? Ya paling kalau sekarang kan apa-apa udah mahal ya Pak. Berapa? Sekarang apa-apa beli mahal. Ya Kayak- makanya saya tanya untuk kondisi Ya, paling sekarang 500 kalau mau gitu. jualan gorengan modelnya berapa modalnya? Hah? Berapa? Ya sudah gini aja, Ibu mau jualan gorengan, Ya. tak kasih modal 1 juta. Ya Cukup terima ya? kasih sebelumnya Pak. Itu udah cukup itu. 1 juta jualan gorengan cukup ya Neng ya? Oh lebih itu. Lagi. Ngapa itu? Yaudah tak kasih modal 1 juta untuk jualan gorengan ya. Ya. Oke hola. Ya Ibu 1. Bu Laila Sari akan mendekati vokal hadroh yang jomblo. Dikasih itu ibunya. Terima kasih Pak yang Ya. sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak dipanjangkan umur, dimurahkan Amin. rezekinya. Amin. Semoga bermanfaat ya, cece. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya, dah. Nanti tetangganya tolong diawasi jualan gorengannya ya. Nah, jangan sampai gorengannya habis, uangnya juga habis. Ada lagi.
Ada yang rumahnya kebakaran? Mana? Salah satu rumahnya yang kebakaran mana? Itu yang jilbabnya coklat itu. Itu jilbabnya coklat itu. Rumahnya kebakaran itu. Itu yang belakang itu yang belakang. Yang rumahnya kebakaran. Kebakaran mana? Rumahnya kebakaran. Ini, Bos. Yang jilbabnya coklat tadi itu loh, yang belakang itu katanya rumahnya kebakaran. Itu Gus Jeni. Ini apaan sih namanya? Apa itu bugis? Oh. Ini kebakaran. Hah? Kebakaran. Oh, kalau kebakaran di sana yang ini, mendut. Gus. Coba. Mana? Korolong sini kebakaran ya. Namanya siapa Ibu? Saya nama Mimin. Siapa? Mimin. Mimin. Ibu Mimin. Cemimin. Mimin. Cemimin rumahnya mana? Kebakaran. Mana? Kebakaran. Kebakaran? Iya. Ya di mana? Habis di Borolong. Yang di Borolong di jembatan. Apa? Borolong. Cemimin masih punya suami? Punya. Masih suami. Anaknya berapa? Anaknya 3. Terus sekarang kebakaran tinggal di mana? Tinggal di tetangga, alhamdulillah. Ada yang Oh, sudah dapat bantuan dari pemerintah belum? belum. Belum. Masa Alhamdulillah dari Basnas ada 500. Oh. Dari desa Dari Pak beras. Gubernur ada bantuan belum dari Bapak Dari Ai? mana-mana belum Belum. ada. Dari Bupati juga belum. Belum. Loh, kok belum? Katanya karena rumahnya diam di mana? Di PJK. Oh, dekat rel kereta. Jadi nggak ada katanya. nggak Bantaran dapat. rel. Atau Ada rumahnya Ibu asuransi. di atas rel kereta? Iya. Oh iya. Di pinggir. Ini jalur kereta. Oh, itu status tanahnya milik siapa rumahnya itu? PJKA. Oh, milik KAI. Ya Iya. itu masalahnya, susah Iya. dapat bantuan gara-gara Makanya itu. itu. Sekarang tinggal di mana? Di tetangga alhamdulillah. Hah? Ada yang tetangga. Yang punya kebakaran apa kos. rumah seisinya? Iya semua nggak ada yang. Terus habis. sekarang untuk makan minum gimana? Ya alhamdulillah ada. Ini yang di sini hadir yang korban kebakaran berapa orang? Berapa? Yang korban kebakaran berapa orang? Saya aja cuman saya. Oh, sendiri. Iya. Oh. Ada. Di anaknya ini anak saya. Itu anaknya. Iya. Anaknya. Makan minum ikut siapa sekarang, Cek Apa? Mimin? Makan minum ikut siapa? Dari alhamdulillah ada gitu tiap. Dari ada tangga yang ngasih. macam-macam Iya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi segini banyak yang kebakaran rumahnya Cik Mimin sendiri. Ya sudah saya bantu 1.500.000 ya. Terima Nah, kasih kebakaran. alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kemana? Punten atunya Ngaco. Kak Payun. Nih. Yang sabar ya. Iya, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang umurnya. Gede Amin. rezekinya. Amin. Mudah-mudahan. Jangan bilang tambah istrinya, aku takut. Baiknya. Terima kasih ya Gus Miftah. Mudah-mudahan barokah. buat Amin. saya. Makasih ya Cek ya. Sabar. Ya, makasih. Alhamdulillah. Ada yang lebih butuh daripada Cek Mimin? Nah, ada. Mana lagi? Mana? Mana? Sumpah apa? Ya sabar. Yang nunjuk panitia, yang nunjuk Gus Jeni mana? Iya, di sana namanya mendut. Bugis.
Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang Kok mic-nya nggak ada suaranya? tinggal suami. Maju aja, maju sini, maju sini. Oh iya. Seorang janda ditinggal suami, Siapa? rumahnya keruntuhan. Namanya siapa? Ibu Yaya, Bu Yaya. iya. Rumahnya mana? Ibu Yaya dari Gunung Borondong, Cisaro. Dari Borondong. Iya. Iya. Ditinggal suami udah 5 tahun. Suaminya pergi. Meninggal. Oh, meninggal. Iya. Ibu agak maju sini aja, Bu Yaya, Iya. suaminya meninggal. Iya. Anaknya berapa? 4. Anaknya 5. 4. Oh, 4, gini 4. 4. Anaknya sudah kerja semua. Tinggal 1 lagi yang udah gede, udah kerja 3. Sekarang Bu Yaya pekerjaannya apa di rumah? Jualan. Jualan. Iya. Jualan apa? Jualan kue basah, nasi kuning. Oh, nasi kuning. Iya. Dapat hasil. Sehari jualan hasilnya berapa? Hasilnya ya kalau ada lumayan. Lumayan tuh berapa? Paling 100, 200 kalau ada, kalau lagi Oh. itu rame ya kalau ya Kalau kadang- jualan nasi kuning gitu modalnya berapa? modalnya 200 juga bisa, Pak. 200 juga bisa. Iya. Wah, ini orang terima ini 200 bisa modal keren. Iya, Terus hasilnya untuk apa? ya untuk sehari-hari. Untuk sehari-hari. Ya, sehari-hari. Kadang Sekarang yang dimau Bu Yaya dari Gus Miftah apa? Minta dibantu apa? ya dibantu itu aja lah. Apa aja? Mau dibantu modal gitu. Oh, modal. Buat modal, iya. Modalnya 200. Iya. Sudah tak kasih modal 1 juta. Iya. Sini Bu Yaya. Biar jualan nasi kuningnya lebih banyak, ya. Ya, untuk modal ya, Bu. Ya, doain ya. Panjang umur, sehat. Amin. Semangat. Ya. Makasih Bu Yaya. Alhamdulillah. Satu lagi Mas Dedi. Mana tadi ti lembur abdi ti Sukaning, mana Sukaning? Hah? Benar Ibu, perlu pisan. Oh, teu acan gaduh bumi belum punya rumah cenah Gus. Ya, mana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Abi Bisukan. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Namanya siapa? Nah, hari namina sehari-hari mandu tapi asli nama anak. Agak dekat mic-nya. Hari sehari-hari nama endut, terus hari asli nama anak gitu. Bu Ana. Mohon. Kan saya nggak paham. Bu Ana masih punya suami? Ente. Ente. Ente naon. Bu Ana anaknya berapa? 1. 1 itu bahasa Sundanya apa? Hiji. Laki apa perempuan? Laki-laki. Istri atau pepeken gitu. Laki-laki. Laki-laki. Sekarang di rumah pekerjaannya Bu Ana apa? Lagi diajar usaha gitu. Sekarang usahanya apa di rumah? Kerja. Usaha naon? Usahanya itu ngambilan. Mic-nya deket gini. Ngambilan itu sayur, Apa? bala-bala sayur. Ngambil sayur. Sayur orang lain. naon? Sayur kacang.
Naon deui, naon deui? Lode. Hah? Lode. Lode. Sayur lode. Sayur lodeh. Ya campur adut deh gitu. Campurnya ngambilnya gitu. Rencang nasi. Ya, Nah, rencang nasi. jualannya di mana? Keliling. Keliling. Naik sepeda apa naik motor? Apa jalan? Jalan keliling. Jalan kaki. Ya, jalan Ah. kaki. Modalnya berapa? Itu apa ngambilan Pak? Itu mah saya punya rumah belum beres lah sedikit-sedikit gitu. Itu punya buat gitu. Mic-nya di modalnya sebaraha. Oh, dan besoknya Suka ngambilin aja punya orang jualin. Oh, ngambil titipan punya orang. ya, Oh. tanpa modal gitu sedikit-sedikit. Tanpa modal. Ya. Ya sudah nggak usah minta modal. Ya, kan itu Pak, itu anak kecil punya Pak punya uang lagi kuliah gitu. Bapak mah kuliah gitu. Mau dikasih modal? Ya, kalau ada rezekinya mangga. Kalau Oh. enggak Bapak, itu Allah yang itu yang tahu gitu kan. Yang tahu gitu. Kalau dikasih iya nggak apa-apa. Ya udah nggak usah aja. 100.000 cukup. Ya, yang rezekinya gitu. Oh, Nggak rezekinya apa-apa, itu. gitu. Ya udah karena ibu anak sangat qanaah menerima apa adanya. Ya udah tak kasih 1 juta. Alhamdulillah. Jajak kalau Eko Siron mudah-mudahan singga gentosan deui ya. Doanya untuk Gus Miftah apa doanya? Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak Ustadz sing ditampih. Apa? Diterima iman Islamnya. Wah, mudah-mudahan. Malah mendoakan saya mati ini gimana? Suruh mendoakan malah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Bapak sing sehat, sing panjang Amin. uswah, sing dipasan rezekina, sing dipanjang umur. Berlimpah-limpah gitu. Maaf punya saya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesianya lah, it perbe emang nggak bisa, Sunda aja Pak. Gitu. Ya. Oh, ada gajah makan tahu. Ah, Bu Ana kok kamu lucu? Disuruh mendoakan mudah-mudahan diterima iman dan Islam. punten we nyamunya, nya punten we nya dari itu. Maaf Gus ya, saya nggak bisa gitu. Oh, orang Jawa itu kan Jawa mah nggak bisa. Sunda, orang Sunda. Bahasa Indonesia kan nggak bisa sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Gitu. Itu bisa. Gimana? Kamu pilih ibu yang tadi apa ini? Ya, pilih yang mana? Masya Allah. Udah, saya kasih 1 juta untuk ibu. Ya, terima kasih jajak oleh Kosiron mudah-mudahan sing manfaat abi ya kang barangkali nuju kuliah ya teh nuju kuliah itu kuliahna mana be 1 tahun Bapak ya teh itu kan tegalu Bapak mah Ditirukan. mudah-mudahan. Ditirukan. Ada rumah. Rumah belum beres Tanya. Ditirukan. Ada rumah ada rumah di atas perahu. di atas Di atas perahu. di atas perahu Hey Gus Miftah, Gus Mita I love you. I love you. Makasih ya Bu Ana ya. Malam ini saya bahagia. Insya Allah. Ya terima kasih Bu Ana. Terima kasih ya. Alhamdulillah.
Sudah apa lanjut? Lanjut. Ya, saya bacakan makalah dalam kitab Madarijus. Sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya mau ngaji ini tadi itu. Kanat aso Musa tuluha asratu adroin walaha su'batani wa kana maktuban alaihi kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun kullu ghaniyun la yantafi'u bi mali wa huwa qaruna sawaun wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Ini mau tak sampaikan Gus, supaya kita bisa adil di porsinya masing-masing, supaya nggak gampang menyalahkan orang lain kalau tahu posisinya masing-masing. Kanat aso Musa tuluha asratu adruin. Nabi Musa itu punya tongkat. Tahu Nabi Musa, Bu? Tahu. Itu punya tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya berapa? Asratu adruin, 10 dhiro. Kalau 10 dhiro itu, satu dhiroknya setengah meter, berarti tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 5 meter. Nah, kalau dilihat dari panjangnya itu, berarti kita bisa ngira-ngira saja. Tak kasih perbandingan. Saya itu kan kalau ngaji di Jawa sukanya bawa tongkat, karena itu sunnah. Tongkat saya itu panjangnya 1 meter 20 cm. Tinggi saya 173. Itu berarti tongkat saya itu berapa persen dari tubuh saya? Katakanlah setengahnya tubuh saya. Tongkat saya itu panjangnya, tingginya itu separuhnya saya, katakanlah. Nah, separuh lebih ya, separuh lebih. Katakanlah 70% lah, 80%, 70% dari tubuh saya. Kalau tongkatnya Nabi Musa 5 meter, itu berarti kira-kira Nabi Musa itu tingginya berapa meter? Lebih dari 10. Kalau separuh itu kan 10. Sekitar 12 meter. Tingginya Nabi Musa itu berarti 12 meter. Karena nggak mungkin tongkat dipakai itu kemudian lebih tinggi daripada orangnya. Pasti orangnya lebih tinggi daripada tongkatnya. Katakanlah 10 meter gitu aja. Maka kemungkinan Nabi Musa itu tingginya 10 meter. Langsung anak-anak hadroh bertanya, lah sarungnya gedenya seberapa? Ya, saya nggak tahu sarungnya seberapa. Nanti kalau malah kamu tanya lagi, isinya berapa? Jangan. Yang jelas Nabi Musa itu tinggi gede orangnya. Walaha su'batani. Di tongkatnya Nabi Musa itu ada 2 cabang. Apa ya bahasa orang Sundanya apa? Cagak. Bukan cagak. Jadi kalau tongkatnya itu ini tongkat, ini ada begini sama begini. Itu namanya apa? Beginilah kira-kira. Cagak. Cagak. Jadi punya 2 kalau bahasa Jawanya 2 apa ya? Ya, Sundanya cagak, 2 cabang beginilah. Wa kana maktuban alaihi. Di atasnya itu, di atas tongkatnya itu ada tulisan. Tulisannya ada berapa, Bu? Ada 4. Ada 4. Yang pertama tulisannya apa? Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa adil dengan kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama. Yang pertama, kenapa Nabi Musa itu yang dibahas pertama soal kepemimpinan? Karena kebetulan Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun yang seorang raja. Dan Nabi Musa melihat karakter Fir'aun itu adalah tidak punya rasa keadilan. Maka ini perlu saya ingatkan, kepemimpinan dalam setiap tingkatan, dari RT, RW, kepala dusun, Pak Lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, menteri, DPR, semuanya itu harus adil. Karena kalau nggak adil kelasnya seperti Fir'aun.
Fir'aun itu karakternya Bu, seneng terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang. Itu artinya kalau ibu-ibu Cipasung kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Tapi kalau ibu-ibu ini seneng terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang, saya curiga malah jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya kayak Bu Ana itu kadang-kadang jualnya, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak, itu enggak apa-apa, itu normal. Kalau Bu Ana pengen seneng terus ya nanti malah jadi istrinya Fir'aun. Nah, saya melihat begini, saya itu kan semua orang tahu lah, saya itu orang dekatnya Pak Presiden. Saya itu punya kewajiban, karena saya dulu milih Pak Prabowo, ya saya berani nagih janji politiknya Pak Prabowo. Hari ini Pak Prabowo itu berikhtiar membangun bangsa ini. Maka kewajiban kita sebagai rakyat yang mendoakan saja. Saya tanya begini, Gus, Pak Prabowo itu boleh dikritik apa enggak? Boleh. Saya itu orang dekatnya Presiden saja, kadang-kadang masih ngeritik. Contoh soal MBG. Bagi saya MBG itu programnya sangat bagus. Karena saya dulu di pondok sempat merasakan saya nggak pernah dapat kiriman dari orang tua. Sehingga apa? Kalau melihat orang makan tuh saya nangis. Sekarang santri-santri itu punya harapan, yang nggak punya uang masih bisa makan enak dengan makan bergizi gratis. Cuman kadang-kadang apa? Pelaksana di lapangannya ini kurang bagus. Lah itu artinya apa? Saya berani mengkritik bahwa programnya Pak Prabowo ini baik tapi pelaksanaannya kurang baik. Lah yang kurang baik ini perlu diperbaiki. Jangan kemudian kesalahan di lapangan tapi kemudian yang disalahkan justru presidennya, itu enggak adil. Yang salah dapurnya, yang disalahkan presidennya. Bahwa programnya ini perlu dikritisi, iya. Tapi bukan berarti dihentikan atau dibubarkan. Saya sering kasih contoh. Kalau sound sistemnya Gus siapa tadi itu? Ceptorik. Kalau ada yang salah, pertanyaan saya, apakah sound sistemnya yang dirusak semuanya atau yang rusak diperbaiki? Yang rusak diperbaiki. Kalau ibu-ibu sedang make up, kok make upnya belum rapi, belum rata, yang diperbaiki itu make upnya atau kacanya yang dipukul? Ini kacanya salah. Harusnya pupurnya, bedaknya yang diperbaiki. Kalau ada programnya ada yang salah, bukan programnya yang dihentikan, tetapi yang salah yang diperbaiki. Maka di mana-mana saya bilang, wahai para pengelola SPPG, wahai para pengelola MBG, ingat, uang yang kamu gunakan untuk memberikan makan kepada anak-anak itu adalah uangnya rakyat. Tolong digunakan sebaik-baiknya. Jangan dikorupsi. Jangan yang diambil lebih banyak daripada yang diberikan. Pak Presiden sangat berkomitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. Tolong jangan kemudian dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Apakah Pak Prabowo dikritik seperti itu marah? Enggak. Saya masih ingat soalnya. Ini Gus Denny yang pernah ke pondok saya. Pak Prabowo itu masuk kamar saya 2 kali. Saya tanya, Bapak kalau jadi presiden yang mau Bapak lakukan itu apa? Beliau mengatakan sama saya begini, Gus, saya itu hanya pengen mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Saya pengen melihat rakyat Indonesia itu tersenyum, Gus. Kalau rakyat Indonesia sudah mendapatkan haknya, rakyat Indonesia sudah kembali tersenyum, saya pengen mati dalam keadaan tersenyum. Itu Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo-nya dianggap korupsi uang MBG, Pak Prabowo udah nggak butuh apa-apa, duitnya udah terlalu banyak. Tapi yang di lapangan ini harus menyesuaikan dengan presidennya. Jangan sampai presidennya baik, pelaksananya kurang baik. Saya itu karena kenal dengan Kapolri, polisi ya saya kritik, saya kasih masukan. Saya kenal dengan Panglima TNI saya kritik, saya kasih masukan. Dan itu boleh. Semata-mata apa? Supaya pemimpin bangsa ini dari yang kecil sampai yang besar menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau nggak adil kelasnya seperti Fir'aun. Hati-hati Bu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, peci ini letaknya di kepala. Ditaruh kepala berarti dia adil. Kalau ditaruh di lutut berarti nggak adil. Berarti nggak adil.
Kadang-kadang jadi pejabat itu Gus, sesuatu yang boleh dilakukan tapi nggak pantas di hadapan rakyat, itu jangan dilakukan. Contoh, rakyatnya miskin, maka pejabatnya nggak boleh bermewah-mewahan, walaupun itu uangnya sendiri, karena menyakiti hatinya rakyat. Tahu rakyatnya miskin, pemimpinnya juga harus menjaga. Itu namanya adil. Sesuatu yang halal tapi nggak pantas untuk dilakukan, jangan dilakukan. Contoh dalam beragama umpamanya, dalam beragama, khotbah Jumat pakai helm. Boleh apa enggak? Boleh, tapi enggak pantas. Mau nyoba besok Ustadz Gus Deni Sugara khotbah Jumat pakai helm. Ya ma'asyiral muslimin. Polisinya tentang pridi tilang. Gitu. Itu boleh tapi enggak pantas. Sama pejabat, dia harus menjaga rasa keadilan masyarakat. Yakinlah Pak Prabowo masih berikhtiar untuk membawa bangsa ini adil, untuk membawa bangsa ini maju. Sudah kalau ngeritik dengan cara yang baik, jangan dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu, dulu ada peraja namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu manusia biasa walaupun dia raja, artinya apa ya, punya salah. Satu ketika dikritik oleh ulama yang mulutnya keras. Jadi mohon maaf, ulama itu dari dulu ya ada yang keras ada yang lembut. Dia datang kepada Harun ar-Rasyid dengan mengatakan apa? Ini nasihun lak, wahai raja, saya mau menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi nasihat saya ini agak keras. Fala tajidanna alaika nafsi, apa itu, lupa saya terusannya. Kamu jangan marah dengan saya. Famusadidun alaika, nasihat saya ini keras sekali. Tapi tolong Anda jangan marah dengan nasihat saya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda, yang lebih baik dibandingkan Anda, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa yang diutus? Harun dan Musa. Diutus kepada siapa? Kepada Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu berbicara dengan Fir'aun, berbicaralah dengan bahasa yang halus. Pertanyaannya begini, kalau kita ngomong kotor dengan presiden, boleh apa enggak? Fir'aun saja Allah perlakukan dengan cara yang halus. Apakah Pak Prabowo ini lebih hina dibandingkan Fir'aun kok kita ngomong kasar dengan presiden? Artinya apa? Kalau mau ngeritik silakan, tapi dengan bahasa-bahasa yang bagus. Boleh dikritik. Di sini bupatinya umpamanya salah, dikritik boleh enggak? Boleh. Tapi dengan bahasa yang bagus. Fir'aun saja harus diperlakukan dengan cara yang bagus. Maka ingat, dari RT sampai yang paling tinggi, kalau jadi pemimpin nggak bisa adil, itu kelasnya seperti Fir'aun. Mudah-mudahan bangsa Indonesia pemimpinnya adil. Amin. Yang kedua, kullu alimin la ya'malu bi ilmi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis kelasnya sama. Makanya kenapa para kiai itu berat? Para kiai itu berat. Karena kiai-kiai itu kalau tidak mengamalkan ilmunya, kelasnya hanya seperti iblis. Nah, saya tuh selalu mengatakan begini anak-anak santri ya. Gus Miftah itu ditakdir oleh Allah menjadi santri yang tidak cerdas, yang tidak terlalu pintar, yang tidak terlalu alim. Tapi kemudian apa? Saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat dengan ilmu saya, walaupun ilmu saya nggak banyak. Dan sebenarnya santri-santri itu ketika melihat saya kemudian menjadi motivasi. Lah iya, Gus Miftah saja yang tidak terlalu alim ilmunya bermanfaat. Dia bisa menjadi orang sukses. Yang terjadi apa? Harusnya memotivasi diri kamu sendiri. Artinya kalau saya tidak merasa pinter, Gus Miftah saja bisa sukses, masa saya enggak? Yang terjadi apa? Ketika melihat orang seperti saya itu justru jatuhnya hasut. Hasut itu bahasa Sundanya apa? Iri dengki. Saya dulu dibully, Miftah goblok. Ya saya jawab, saya aja goblok, jadwal saya penuh. Lah kamu pinter gak punya jadwal? Miftah gak pinter. Lah saya gak pinter saja, saya kaya. Masa kamu yang pinter gak kaya?
Sehingga santri-santri yang hari ini merasa kamu nggak terlalu pinter, kamu santai le. Kamu mondok di Cipasung, bisa jadi kamu santri yang paling goblok. Tapi begitu kamu pulang ke rumah, ke desa kamu, insya Allah kamu menjadi santri yang paling pinter. Kenapa? Karena satu desa yang mondok cuman kamu sendiri. Nggak ada lawan. Itu motivasi. Kalau saya dimusuhi oleh orang, saya santai. Syekh Mutawali As-Sa'rawi mengatakan apa? Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasilun. Kalau kamu nggak punya musuh, ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang gagal. Itu artinya apa? Orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak musuh. Musuh kenapa? Karena iri, dengki, hasut. Kok kamu mengatakan alhamdulillah nggak ada orang yang iri dengan saya? Ya jelas kalau kamu nggak sukses kok. Ayo kira-kira yang iri dengan Bu Anah sama dengan Gus Miftah, yang iri lebih banyak ke Bu Anah apa Gus Miftah? Gus Miftah, karena Gus Miftah dianggap lebih sukses daripada Bu Anah. Itu. Jadi orang itu punya ujian masing-masing. Maka ibu-ibu kalau punya anak di pondok nggak terlalu pinter, tolong jangan dimarahi, jangan dibully. Semua orang punya rezeki masing-masing. Justru kamu motivasi, nah kamu contoh Gus Miftah itu loh. Gus Miftah nggak terlalu pinter, tapi rezekinya bagus. Kalau saya punya prinsip, kalau saya kalah pinter, saya nggak boleh kalah kaya. Maka saya bilang sama Gus-Gus yang kaya-kaya, yang pinter-pinter itu, kamu boleh lebih pinter daripada saya, tapi saya nggak boleh kaya daripada kamu. Kalau kamu bermanfaat dengan ilmumu, saya harus bermanfaat dengan harta saya. Jadi namanya fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Harus bermanfaat le. Anak-anak Adro kok ngeliatin aku terus, kamu minta sangu ya? Ya 1 juta untuk kamu. Ya anak Adro sini, anak Adro. Tadi dia ngomong, Bu Anah dikasih, masa aku enggak? Jadi seberapapun ilmunya harus bermanfaat. Ibu-ibu enggak usah khawatir dengan anak-anaknya di pondok rezekinya seperti apa. Sekarang santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, contohnya Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi menteri, Caimin. Ayo, mau apa lagi? Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Ya aku. Miftah goblok, nggak apa-apa, goblok aja temannya presiden. Jadi santai saja, nggak usah terlalu dipikir omongan orang itu. Makanya semua anak-anak yang nyantri di Cipasung, anak-anak bapak ibu semuanya saudarakan, semuanya sukses, amin. Kemudian yang ketiga, kullu ghaniin la yang tafi'u bimali huwa wa qaruna sawaun. Setiap orang kaya yang tidak bermanfaat dengan hartanya, maka dia dengan korun kelasnya sama. Bu, saya pengen Anda walaupun mohon maaf uangnya pas-pasan atau dikatakan orang fakir atau miskin, saya nggak mau Anda punya mentalitas miskin. Mentalnya harus kaya. Kalau ada orang berbagi seperti saya umpamanya, tolong langsung di dalam hatimu kamu katakan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa berbagi seperti Gus Miftah, jangan hanya bisa menjadi penerima. Karena bagaimanapun berbagi itu lebih nikmat daripada menerima. Doanya begitu. Ya Allah, saya harus memberi, bukan menerima. Itu doa, itu mentalitas. Saya itu banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa sakitnya orang menderita. Karena saya dulu pernah miskin semiskin-miskinnya. Bu, saya itu menikah nggak punya apa-apa, Bu. Hidup saya ikut mertua. Kan ibu tahu sendiri, hidup di rumah mertua kan kagak ada enaknya. Apapun salah. Ayo. Bu, mentalnya harus kaya, jangan menjadi mental peminta-minta. Setuju? Kalau ibu-ibu pengen menjadi orang yang dermawan, jadilah orang yang dermawan dari miskin, jangan menunggu kaya. Pada dasarnya apa? Orang itu semakin kaya semakin pelit. Kita kasih contoh. Kita masih miskin, punya kelapa muda 2. Gus Denny punya kelapa muda 2. Saya minta 1, berarti yang saya minta berapa persen? 50%. Kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih. Gus Denny punya kelapa muda berapa? 2. Saya minta 1 ya, dikasih. Naik kaya lagi.
Gus Deni punya nasi bungkus 2, saya minta 1. Dikasih nggak? Dikasih. Tapi giliran besok, Gus Deni punya sapi 2. Saya minta 1. Boleh apa enggak? Enggak. Lebih kaya lagi, Gus Deni punya rumah 2. Saya minta 1. Enggak dikasih. Itu artinya apa? Orang itu pada dasarnya semakin kaya, semakin pelit. Maka kalau mau menjadi orang dermawan, jangan nunggu kaya. Faktanya seperti itu. Betul Bu? Kok saya mau dermawan besok nunggu kaya? Tambah kaya, tambah pelit. Punya uang 2.000, diminta temannya 100.000. Boleh nggak uangnya saya minta 1.000? Dikasih. Kalau punya uang 2 miliar. Diminta 1 miliar, dikasih apa enggak? Enggak. Dari teori saya itu benar, orang itu semakin kaya semakin pelit. Bener enggak? Apa? Kalau saya, ya alhamdulillah saya enggak punya potongan pelit. Saya itu tahun kemarin sebelum saya dibully terakhir soal ST itu hanya bisa memberangkatkan umroh setahun hanya 30 orang. Setelah saya dibully umroh itu saya bisa memberangkatkan 50 sampai 60 orang per tahun. Kadang-kadang saya memberangkatkan umroh, kamu besok umroh, kamu berangkat, guru-guru saya semuanya umroh. Kadang-kadang saya belum punya uang, tapi Allah kasih ketika tiba waktunya. Itu mentalitas kaya. Mentalitas kaya. Maka saya doakan, kita boleh miskin tapi mentalnya nggak boleh miskin. Di Indonesia itu mohon maaf, saya itu paling nggak percaya dengan dracin Cina itu. CEO nyamar jadi satpam, nggak percaya saya, nggak percaya. Bohong itu. Nggak ada orang kaya ngaku miskin tuh nggak ada, kecuali pas pembagian BLT. Nah, ngakunya kaya pas pembagian BLT langsung antri paling depan. Api-api, nah, pura-pura, api-api miskin. Kita itu aneh Gus, kalau berdoa, ya Allah saya pengen jadi hambamu yang kaya ya Allah. Tapi kalau ada pembagian BLT langsung pura-pura miskin.